Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Hutami Dewi. Jadi di sini saya akan men-share atau akan membagikan pengalaman saya selama saya mengikuti pelatihan di PT Weldon Skill Nawara Pratama untuk topik coaching, konseling, dan terapi gitu. Jadi untuk pelatihannya sendiri kita itu dilatih selama 3 hari teman-teman. Nah untuk 3 hari itu juga berbagai macam coach ya yang datang, dan juga mereka sangat berpengalaman gitu di bidangnya. Untuk hari pertama saya atau kami belajar tentang konseling gitu. Jadi kalau di konseling ini teman-teman, saya juga baru paham gitu ya. Jadi konseling ini ternyata punya sifat untuk saling membantu gitu. Membantu siapa? Membantu konseli kita atau membantu klien kita. Jadi konselor itu akan apa ya namanya, jadi ada interaksi antara konselor dengan konseli untuk nanti konselor tersebut membantu konselinya agar mereka berubah di sini tuh dalam arti apa? Berubah di sini dalam arti mereka itu berubah dari segi thinkingnya, dari segi feelingnya, ataupun juga dari segi actionnya, seperti itu. Jadi konselor yang membantu konseli untuk berubah, dan bukan hanya berubah ya teman-teman, tapi mereka juga dibekali gitu untuk dapat untuk dapat mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka sendiri, dan mereka juga akhirnya bisa untuk mengambil keputusan sendiri, seperti itu. Dan kemudian untuk konseling itu seperti yang kita ketahui mungkin ya, konseling itu banyak sekali pendekatannya, tetapi untuk kemarin kita diajari tentang pendekatan konseling realita. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi itu namanya pendekatan konseling realita, dimana di sini itu juga ada beberapa tahapannya. Tentunya tahapannya lebih disederhanakan lagi, yang mana ada 4 tahapan ya. Jadi di sini tuh ada tahapan once atau lalu yang kedua direction and doing, evaluation, dan juga yang keempatnya itu adalah planning and commitment gitu teman-teman. Kalau untuk di once-nya itu, jadi kita selaku konselor kita menggali nih, apa saja sih kira-kira keinginan, harapan, dan juga apa yang diingini gitu oleh para konseli kita. Setelah kita menggali, kita sudah mengetahui apa yang diingini, maka kita akhirnya bisa menggali lagi kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan oleh konselor, atau apa saja yang sudah dilakukan oleh konseli kita. Mohon maaf ya, tadi maksud saya konseli kita gitu. Kira-kira apakah itu sudah sejalan dengan arahnya mereka atau tujuan mereka atau tidak gitu. Nah ini kita masuk lagi nih ke tahap yang ketiga gitu. Setelah kita mengetahui oh ternyata mereka sudah ada di arah yang benar atau misalnya belum benar gitu, maka dilakukan evaluasi. Itu adalah tahap yang ketiganya. Setelah dilakukan evaluasi, kita benahi lagi, dan misalnya sudah oke, maka bisa dilakukan planning serta komitmen lanjutan gitu. Dan bukan hanya itu saja ya, itu
saya masih belajar di hari pertama, tapi keseruan selanjutnya itu masih berlanjut gitu teman-teman di hari yang kedua, di mana kami belajar tentang coaching. Jadi kalau di coaching ini kita membahas tentang bagaimana ya, mohon maaf. Jadi kalau coaching itu sebenarnya lebih ke memfasilitasi seseorang untuk bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir lebih luas dan juga kreatif gitu. Jadi mereka pada akhirnya bisa berdiri sendiri, bisa mencapai tujuannya dengan kaki, diibaratkan dengan kaki mereka sendiri gitu ya. Dan fokus coaching ini ya teman-teman, yang saya ketahui ya, ini menarik banget. Jadi kalau fokus coaching itu ternyata mereka ada di masa kini dan juga masa depannya. Sedangkan kalau konseling ataupun terapi, nanti kita akan bahas tentang terapi juga tentunya. Jadi kalau untuk di konseling itu dan juga terapi, mereka lebih ke arah masa kini dan juga masa lalunya. Jadi misalnya ketika ada klien ke kita datang, mereka membawa masalah, namun masalah tersebut memang cukup kompleks sehingga harus diikuti konseling dan juga terapi, maka nanti itu adalah konselor yang akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi kalau di coaching itu fokusnya adalah ke masa depannya. Jadi pada intinya teman-teman, kalau fokus dari coaching itu dia lebih ke mempersiapkan mental untuk pencapaian tujuannya mereka gitu. Sedangkan kalau terapi ini dia memfokuskan kepada emosi-emosi negatif, dalam artian si terapi inilah yang akan menetralkan emosi negatif itu, lalu konseling yang akan membantu menstabilkan pikiran, perasaan, serta perilaku daripada konseli atau coach atau klien kita gitu ya. Lalu coaching ini tuh punya banyak manfaat banget apabila misalnya diintegrasikan dengan konseling serta terapi, seperti misalnya memperjelas arah tujuan mereka, membangkitkan kesadaran baru, memunculkan ide kreatif, dan mempersiapkan strategi pencapaian gitu. Jadi untuk coaching sendiri itu ya ternyata dia juga ada alurnya teman-teman. Alurnya dalam artian itu alur bertanyanya, dia juga ada etikanya di dalam coaching. Ada alur untuk bertanya. Alurnya itu seperti apa sih teman-teman? Jadi itu ada yang namanya GROW. Jadi itu singkatannya adalah dari goal, reality, reflective, options, and will, seperti itu. Dan itu penjelasan atau pembahasan mengenai grow itu sangat-sangat detail ya teman-teman ya, menurut aku sih, karena kayak pertanyaannya juga sangat rinci, sangat kritis untuk masing-masing tahapannya itu, atau untuk masing-masing alurnya itu kayak gitu. Lalu di hari ketiga seru banget juga nih teman-teman, karena kita belajar tentang terapi. Terapi itu seperti apa sih? Jadi karena terapi itu sangat banyak ya teman-teman, kita kemarin hanya belajar sedikit saja, dan tetapi itu juga sangat bagus ya, sangat bermanfaat gitu menurut saya. Itu dimana kita diajarkan teknik terapi afirmasi afektif serta teknik air. Teknik air ini maksudnya gimana? Teknik air ini adalah teknik akui, izinkan, dan juga relakan gitu. Jadi saat itu Pak Coach yang mengajarkan
beliau mengajarkan kami relaksasi tentunya ya. Relaksasinya itu berupa pengaturan nafas, lalu juga kita selipkan dengan kata-kata yang positif seperti misalnya, ya Allah izinkan saya menerima apa yang ada di dalam diri saya atau penyakit saya, seperti itu. Intinya mereka di dalam terapi-terapi ini ya, mereka itu memasukkan kata-kata yang positif, kata-kata yang menerima diri sendiri, menerima kekurangan, menerima penyakit, seperti itu. Lalu juga kami kemarin diajari mengenai tapping. Tapping itu ternyata ada beberapa titiknya teman-teman, kayak misalnya ada di ubun-ubun, lalu ada di dua mata ini, lalu ada di di sini juga, lalu di bawah hidung, lalu di dagu, di bagian collarbone, dan juga ada di bagian bawah ketiak, seperti itu. Jadi itu bisa digunakan juga ketika kita melakukan terapi afirmasi afektif dan juga terapi air, seperti itu. Dan setelah mengikuti terapi tersebut, saya langsung merasakan hasilnya sih. Jadi saya langsung merasa tenang, saya langsung merasa lebih lega, seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba juga ya teman-teman untuk mengikuti coaching, konseling, dan terapi di sini, karena langsung diajarin oleh expertnya dan juga kerasa manfaatnya. Seperti itu sih mungkin penjelasan saya atau sharing saya ya mengenai materi atau mengenai pelatihan yang sudah saya ikuti selama 3 hari lalu. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin cukup sekian untuk yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan salam sehat.